Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja ya, amin. Ya, saya sebetulnya sangat sedih karena melihat orang-orang akademik ya, yang sudah bergelar tinggi, sudah doktor. Tetapi gelar doktor tidak membuat Anda bisa mengenal Yesus dengan benar. Misalnya saja seperti yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu posisinya lebih rendah dari Bapa. Itulah sebabnya dia menyinggung soal konsili Nicea. Dia mengatakan pada waktu itulah, di sidang itulah mereka mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dan pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono ini juga mirip seperti yang disampaikan oleh Ustadz Haikal pada waktu dia diundang oleh Deddy Corbuzier. Dia juga mengatakan di konsili Nicea itu, disitulah pertama kali Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan. Teman-teman, kalau Anda belajar sejarah dan belajar sungguh-sungguh, maka Anda akan malu ketika Anda mengatakan statement-statement yang tidak benar itu. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja dengarkan cuplikan video berikut ini. Tapi di konsili Nicea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Nah, ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsili Nicea. Everybody know. Ya, itulah video yang Anda dengarkan tadi dari pendeta besar yang sangat terkenal, Pendeta Erastus Sabdono, mengatakan bahwa Yesus posisinya lebih rendah. Dan saya sangat sedih ketika mendengarkan pernyataan dari seorang doktor yang belajar teologi. Sudah sekian lama mengenyam pendidikan dan mendalami Alkitab, tapi toh justru tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan Yesus diposisikan lebih rendah dari Bapa. Padahal di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat-ayat menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus yang menjadi manusia. Dan keberadaannya sebagai manusia sejati dan juga Allah yang sejati tidak membuat dia lebih rendah dari Bapa. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu adalah pernyataan yang sesat yang tidak dapat dipercayai dan tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Yesus posisinya adalah Tuhan. Dia tidak lebih rendah dari siapapun. Dia setara dengan Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia memposisikan dirinya sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Karena itu perlu belajar sungguh-sungguh mengenai Yesus dan Bapa. Saya teringat ketika Yesus mengatakan pesan kepada Filipus ya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, tetapi engkau justru tidak mengenal aku. Di situ Yesus memperlihatkan bahwa ketika Yesus berbicara, karena pada waktu itu Filipus bertanya, di mana Bapa itu sendiri? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang seperti ini membuat hati kita sedih, karena memang banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita berharap semua kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang terpanggil, tetapi juga sudah terpilih. Amin ya, karena kita sudah ditetapkan dari semula oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Babe Haikal. Ini juga Babe Haikal ini asal bunyi saja ya, supaya mungkin diangkat ratingnya sehingga dia dibawa dan diundang oleh banyak orang supaya dia dipakai di mana-mana. Ketika dia mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan itu pertama kali di konsili Nicea tahun 325 ya. Lagi-lagi saya sudah seringkali memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di konsili Nicea pada waktu itu teman-teman. Saya perlu kasih tahu kepada teman-teman, sebelum konsili Nicea terjadi,
bapak-bapak gereja seperti Origenes dan lain sebagainya, mereka sudah percaya bahwa Allah yang telah menyatakan diri dalam Alkitab itu terlihat. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu setara, memiliki hakikat yang sama sebagai yang ilahi, Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ketika ada ajaran Arius yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah dipercaya lebih awal daripada itu, maka mereka mengundang Arius itu untuk mengklarifikasi, sekaligus juga memberitahukan kepada Arius bahwa ajaran Arius yang memposisikan Yesus lebih rendah atau dia bukan Tuhan, itu harus dihentikan, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dipercaya oleh orang Kristen, apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Itulah sebabnya di dalam konsili Nisia itu mereka mengundang Arius untuk memberikan konfirmasi, sekaligus juga memberitahu bahwa ajaran Arius itu adalah ajaran yang sesat. Jadi, kenapa di konsili Nisia diadakan? Karena mereka ingin meluruskan, sekaligus juga memberitahukan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Arius yang memposisikan Yesus di bawah atau lebih rendah, itu tidak benar. Mereka ingin memberitahukan kepada Arius dan para pengikutnya, dan juga tentu kepada generasi setelah itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, posisinya tidak lebih rendah. Dan pada waktu itu mereka ingin memberikan konfirmasi bahwa Yesus, dia adalah Tuhan dari awal dan akhir. Dia tidak diangkat jadi Tuhan pada waktu di konsili Nisia. Dia adalah Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab dan yang digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Babi Haikal, jangan sampai asal bunyi ya. Jadi di konsili Nisia itu tidak ada rapat atau pertemuan untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan. Anda keliru, Pak Haikal, ya, bahwa pada waktu di konsili Nisia itu mereka ingin meluruskan ajaran yang sesat dari Arius dan juga sekaligus memberikan penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Babi Haikal perlu banyak belajar sejarah supaya tidak asal bunyi, ya. Percayalah bahwa Anda akui atau tidak akui Yesus itu Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kita bersyukur, saya sangat bersyukur karena dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya percaya seperti yang dituliskan di dalam Injil Yohanes, pasal 14 ayat 6 itu. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus memberikan satu penegasan. Tidak mungkin seorang sampai memiliki hidup yang kekal, hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Bapa di surga selamanya, kalau orang tidak percaya kepada Dia. Itu sinkron dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.